أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan, pengagungan hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Huwa uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik untuk seluruh manusia. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di salah satu rumah dari rumah-rumahnya di Masjid Al-Mubarak Trika. Semoga dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit dari kitab-kitab para ulama yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangga. Bagaimana seseorang menjadikan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang harmonis, dan rumah tangga yang penuh dengan kecintaan dan kasih sayang. Ini adalah salah satu kitab yang dikarang oleh Syekh Masakini. Beliau adalah Abu Maryam Majdi Fathi Sayyid. Beliau salah satu dari syekh yang ada di Mesir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan beliau rahmat karunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Tentunya salah satu tempat untuk menimba ilmu yang paling afdal adalah masjid, karena di masjid itu penuh dengan ketenangan, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa orang-orang yang berada di masjid menuntut ilmu, makhluk Allah Subhanahu wa taala mendoakan untuk ampunan padanya, sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ijtama'a qauman fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dia membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari kitab Allah, mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kecuali turun ketenangan pada dirinya. Illa ghasyiyat alaihimur rahmah, ada rahmat dilimpahkan untuknya. Turun ketenangan, ada rahmat. Kemudian para malaikat membentangkan sayap-sayapnya ridha terhadap penuntut ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyambut hamba tersebut di sisinya. Bahkan diteruskan dari sebuah riwayat yang lain diterangkan, hatta al-hitan fil ma', bahkan ikan-ikan yang berada di lautan itu memintakan ampunan bagi seorang penuntut ilmu, bagi seorang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalul makan, tempat yang paling afdal untuk menimba ilmu adalah masjid, karena masjid itu disandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang disandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan itu adalah tempat yang sangat mulia. Tidak ada tempat yang paling mulia di muka bumi ini kecuali
masjid dan tidak ada tempat untuk menimbah ilmu yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan ketenangan, rahmat dilimpahkan padanya kecuali di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid. Semoga kita termasuk orang-orang yang berada dalam hadis tersebut. Kepada para jamaah sekalian, kitab ini berjudul yaitu Lin-Nisa'i Faqat Az-Zawjatus Salihah, khusus wanita istri yang salihah. Ini karya, ini risalah ini benar-benar menunjukkan akan bagaimana rumah tangga yang sakinah, bagaimana mendatangkan rumah tangga yang penuh dengan kecintaan. Dan akan disebutkan dalam kisah ini, kisah sebuah rumah tangga yang 20 tahun tidak pernah berselisih ya. Satu kali pun dia tidak pernah berselisih selama 20 tahun lamanya. Dan itu juga diterangkan oleh para ulama. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala 30 tahun berumah tangga, dia tidak pernah berselisih dengan istrinya. Nah, ini sebenarnya resep ini ada pada malam pertama sebenarnya ya. Oleh sebab itulah para ulama terdahulu tidak pernah melewatkan malam pertama mereka, yaitu malam pertama dengan ilmu tentunya. Ini persiapan bagi orang-orang yang belum menikah. Adapun orang-orang yang sudah menikah, insyaallah lebih memperbaiki lagi insyaallah. Qala musannif rahimahullah taala, taqdim, pendahuluan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya dan mohon pertolongan, dan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan diri-diri kita dan dari kejelekan amalan-amalan yang kita lakukan. Kemudian beliau melanjutkan, saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasul, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala azza wa jalla, berkata Allah azza wa jalla, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita-wanita yang salihah, istri wanita-wanita yang taat, yang mereka menjaga kehormatannya. Diterangkan di sini kehormatan di sini yang mereka menjaga kemaluannya ketika suaminya tidak berada di sisinya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala jaga untuknya. Nanti insyaallah kita akan terangkan ayat ini. Ayat ini sangat penting sekali karena ayat ini berkenaan dengan ta'adib, berkenaan dengan didikan seorang suami terhadap istrinya. Nah, ini yang jadi masalah sekarang ini. Terkadang istrinya itu disuruh taklim, ayo pergi taklim, sementara suaminya itu apa? Di kamarnya tidur-tiduran. Nah, ini musibah sebenarnya. Ini musibah yang sangat besar. Ya benar, ini masa kini sekarang ibu-ibu itu lebih banyak yang menuntut ilmu. Iya, ibu-ibu itu lebih banyak, lebih semangat dibandingkan bapak-bapaknya. Bagaimana mau mendidik istri, anak, jika para suami sendiri itu tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini musibah kita di zaman sekarang ini. Menyuruh mereka belajar itu bukan cara mendidik yang baik. Tapi mendidik yang baik itu mengajarkan mereka ilmu baik di rumahnya ataupun di luar daripada rumahnya. Kemudian waqarna fi buyutikun, dan wahai para wanita menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Fala takhda'na bil qaul, dan janganlah kalian rendahkan suara kalian ketika bertutur kata kepada lawan jenis kalian yang bukan mahramnya. Itu jangan dilembut-lembutkan. Dikhawatirkan orang yang berpenyakit di dalam hatinya, ketika ada orang yang berpenyakit dalam hatinya, dilembutkan suara tersebut, dia terfitnah dan menimbulkan syahwat, dan ini bagian daripada dosa. Allah Subhanahu wa taala melarang. Enggak masalah para wanita, ibu-ibu itu ketika nelpon itu dengan kasar, suara-suara yang tidak menampakkan apa? Kelemah lembutan. Itu agar menghindari fitnah yang ada, menghindari fitnah yang lebih besar. Karena
dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu diterangkan, la taqrabuz zina, janganlah kalian dekati zina. Mendekati zina itu bukan hal seseorang ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat yang ada wanita-wanita yang bisa melayani hawa nafsunya, bukan seperti itu. Tapi mendekati zina diantaranya ketika seorang wanita itu mendatangkan syahwat untuk para lelaki. Itu bagian daripada mendekati zina. Maka oleh sebab itulah berhati-hati dalam berbicara terhadap yang bukan lawan jenisnya. Kemudian kata beliau, ila kulli ukhtin muslimatin tu'minu billahi wal yawmil akhir, kepada setiap saudaraku yang muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ila kulli imra'atin tabahadhu 'anis sa'adati zawjiyah, kepada setiap para wanita yang mencari kebahagiaan rumah tangga. Wa ila kulli bahithatin 'anis sa'adati fid dunya wal akhirah, bagi setiap para wanita yang mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa ila kulli imra'atin tahat fi diyajir hayatil madiyah, bagi setiap wanita yang mana dia berada di dalam kegelapan kehidupan materialistis. Wa ila kulli man turidu an takuna zaujatan salihah, kepada setiap para wanita yang menginginkan istri yang salihah. Lihat, dia ingin menjadi istri yang salihah. Apa kata beliau? Ahda hadzal kitab, aku hadiahkan kitab ini, sa'ilan rabbi al-mazida minat taufiq was sadad, untuk meminta kepada Rabbku Subhanahu wa taala tambahan berupa taufik was sadad, kebenaran, kekokohan. Wa an yaj'alahu fil mizani hasanat atau fil mizani hasanati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kitab ini pada timbanganku, timbangan yang baik. Wa ya'fu bihi an sayyiati, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahanku dari kitab ini. Wa yanfa'ani bihi ba'da mamati, dan memberikan manfaat kepadaku setelah kematianku dengan kitab ini. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Abu Maryam Majdi Fathi Sayyid. Ini adalah muqaddimah beliau dari pendahuluan kitab ini. Kitab ini yang akan beliau terangkan tentang bagaimana hubungan rumah tangga yang harmonis. Bagaimana hubungan rumah tangga yang harmonis. Sebenarnya di kitab ini ternyata hanya 3 hadis, hanya 1 hadis yang dibahas jadi 1 kitab. Masya Allah, hanya 1 hadis yang dibahas jadi 1 kitab. Ini luar biasa. Jadi manfaatnya banyak sekali. Bahkan nanti ada disebutkan kisah-kisah dari para ulama terdahulu, kisah-kisah orang terdahulu yang mana suaminya itu membenci anak perempuan. Itu di masa jahiliyah. Nanti akan kita kisahkan betapa mulianya wanita saat sekarang ini dengan adanya Islam. Itu sangat bersyukur sekali seorang yang berada dalam agama Islam, karena dahulu para wanita itu benar-benar dihinakan. Bahkan orang-orang itu berbangga pada zaman terdahulu itu, di masa jahiliyah itu berbangga ketika ada anak wanitanya kemudian dia menguburkan hidup-hidup. Itu bangga sekali. Maka datangnya Islam menghapus seluruh hukum jahiliyah dan memuliakan para wanita. Cuma yang jadi masalah, wanita sekarang tidak mau dimuliakan. Jadi masalah seperti itu. Dia tidak mau memuliakan dirinya, padahal Islam memuliakan dirinya. Bahkan ada seorang sahabat itu, dia menguburkan 9 anaknya. Menguburkan 9 anaknya, kemudian dia mendatangi Nabi SAW. Ya Rasulullah, bagaimana aku bertobat dengannya? Maka 1 anak engkau membebaskan 1 budak. 1 anak membebaskan 1 budak. Maka datanglah Islam yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta, memuliakan para wanita. Bahkan
benar-benar wanita itu sangat mulia di sisi manusia, di sisi Rabbnya Subhanahu wa taala dengan datangnya agama ini. Kemudian ini sampai jam berapa biasanya? 7. Jam 7. Iya. Insyaallah cukup untuk ini. Kata beliau, bitaqatu rabbaniyah an zaujatis salihah. Beliau mengatakan kartu tanda Rabb Subhanahu wa taala untuk istri yang salihah. Nah, ini diberikan rambu-rambu seperti apa kartu tanda bagi istri yang salihah. Beliau mengatakan kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah." Maka wanita-wanita yang saleh yang mereka taat kepada suaminya, hafizatun, mereka menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak berada di sisinya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala jaga. Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat ini, karena ayat ini ayat tentang adalah, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, wadallat hadhil ayat ala ta'dibir rijal nisa'ahum. Ayat ini menunjukkan atas didikan para lelaki untuk istri-istri mereka. Kemudian beliau melanjutkan, fa in hafidna huququr rijal fala yanbaghi an yasi'a ar-rajul isyrataha. Kemudian apabila para istri itu, kata beliau, telah menjaga hak-hak para lelaki, hak-hak suaminya, maka tidak sepantasnya seorang apa? Seorang suami itu untuk berlaku buruk kepada istrinya, untuk berlaku buruk kepada keluarganya. Bahkan diterangkan oleh para ulama seperti ini, ketika memukul istri itu sebenarnya dalam suatu perkara itu diperbolehkan dalam hal mendidik dia, tapi para ulama menerangkan tata cara memukul istri itu dengan cara yang sangat pelan sekali, sangat pelan. Seandainya dia memukul dengan pelan sekali, maka itu sudah cukup. Itulah didikan. Itu yang diterangkan oleh para ulama, bukan memukul dengan tamparan yang keras, apalagi memukul bagian wajahnya. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekiranya mengharuskan untuk memukul istri, maka cukup untuk memukul dengan sangat pelan sekali. Ini mungkin yang kita kadang tidak mengetahui. Bahkan seseorang itu kadang mengatakan, "Oh ya kan tidak apa-apa. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa." Lelaki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Tidak masalah mereka dipukul dengan cara dia. Iya, itu memang benar. Tapi cara memukulnya dengan lemah lembut sekali. Ya, mungkin ada, iya Ustaz, saya juga memukul istri saya lemah lembut, tapi yang tajamnya pisau. Nah, itu dengan cara yang keliru, itu tidak dibenarkan oleh syariat. Bahkan memukulnya sesuatu yang dia tidak terasa padanya, maka begitu cara memukul seorang wanita. Ini yang diterangkan oleh para ulama. Lebih dari itu suatu kezaliman. Lebih dari itu suatu kezaliman. Dan ini butuh kita belajar fikih yang seperti ini. Mudah-mudahan ustaznya akan menerangkan yang membahas masalah fikih, ustaznya membahas masalah fikih, semoga dia akan menerangkan hal yang demikian. Kemudian Ibnu Jarir rahimahullah taala menerangkan, fa ahsinu ilaihin wa aslihu, maka berlaku baiklah kepada mereka dan jadikanlah mereka orang-orang yang baik. Berlaku baik, ihsan kepada mereka dan perbaiki keadaan mereka. As-salihat di sini maknanya mustaqimat din. Orang-orang yang
istiqomah di atas agama itu makna daripada solihat. Amilat lil khair atau amilat bil khair, orang-orang yang mengamalkan kebaikan. Ini makna daripada solihat. Jadi kalau orang dikatakan solihat, berarti orang yang istiqomah di atas agama, orang-orang yang wanita-wanita yang mengamalkan kebaikan. Itu makna daripada solihat. Bukan solihat itu hanya sekedar perangai saja, tutur katanya, tapi perbuatannya tidak solihat. Solihat itu mencakup ucapan dan perbuatan. Mencakup ucapan dan perbuatan. Kemudian qanitat, yaitu muti'atu lillah, muti'atun lillahi wa li azwajihin. Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada suaminya. Harus dua perkara. Harus dua perkara. Dikatakan taat itu taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala sudah mencakup taat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah mencakup nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin seorang dia katakan taat kepada Allah sebelum dia juga taat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li azwajihin, dan dia taat kepada suami-suami mereka. Bagi istri, sekali lagi, bagi para wanita yang sudah menikah, ketaatannya mutlak kepada suami. Iya, suami. Tapi dalam batasan yang tidak melanggar syariat. Dalam batasan yang tidak melanggar syariat. Adapun suami, adapun wanita yang belum menikah, maka mutlak ketaatannya kepada orang tuanya, kepada kedua orang tuanya. Itu setelah Allah dan Rasulnya. Adapun para lelaki, maka ketaatan dia baik sebelum menikah atau setelah menikah, ketaatannya kepada kedua orang tuanya. Kepada kedua orang tuanya. Ini yang diterangkan oleh para ulama, karena hadis-hadis yang menunjukkan ketika seorang wanita itu telah berkeluarga adalah ketaatannya kepada suami. Nanti akan kita terangkan juga di sini ketika Nabi SAW bertanya kepada seorang wanita, apakah engkau memiliki suami? Apakah engkau memiliki suami? Kata wanita tersebut, "Na'am, iya ya Rasulullah." "Kaifa anti min?" Bagaimana engkau di sisi suamimu? Kata wanita tersebut, "Ma'aluhu illa ma ajastu." Aku tidak bisa melakukan kecuali aku tidak pernah membantah suamiku, kecuali sesuatu yang aku tidak mampu padanya. Sesuatu yang aku tidak mampu padanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat ucapan Nabi sallallahu yang terakhir, "Fanduri anti min." Maka lihatlah dirimu di sisi suamimu. Sesungguhnya suamimu itu adalah surga dan neraka. Ini suami itu jangan bangga-bangga dulu. Nanti kalau saya kasih hak-haknya istri, nanti bisa kau suaminya juga. Sabar Bu, nanti saya kasih resepnya. Iya, ini hak-haknya. Memang masing-masing itu ada haknya masing-masing suami. Kalaulah saya sampaikan sama ini, kalau si istri itu juga meminta haknya, maka mampus juga si suami. Iya. Nanti suami juga kerepotan. Kalau si suami itu menuntut haknya, kemudian si istri menuntut haknya, maka kepayahanlah si suami. Maka akan kepayahan si suami. Nanti dari sisi memasak saja, si suami tidak akan bisa kerepotan. Iya. Hukum asalnya memasak, siapa yang memasak? Suami atau istri? Suami. Hukum asalnya memasak, suami atau istri? Hah? Suami. Siapa yang menyebutkan suami? Hukum asalnya yang memasak kata jumhur ulama adalah suami. Itu pekerjaan suami. Kalau si istri minta haknya, kamu masak, kamu mencuci, kamu urus anak, maka selesailah si suaminya. Makanya jangan ambil hak terus, jangan mentang-mentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa terus
si suami itu macam-macam terus, ya seperti itu. Cuma hanya kata para ulama rahimahullah taala, seandainya meskipun begitu kenyataannya, itu adalah pendapat yang kuat jumhur ulama, adalah hak memasak itu adalah suami. Meskipun seperti itu keadaannya, mencuci pun haknya suami. Tapi kalau di suatu negeri, di suatu daerah, di suatu kampung yang mana kebiasaan adat istiadat yang memasak itu adalah istri, yang mencuci, yang mengurus anak, maka hendaknya dia tunaikan adat istiadat tersebut selama tidak ada pelanggaran syariat. Maka ini untuk mengkompromikan apa? Mengkompromikan hal-hal yang demikian agar tidak terjadi rampas merampas dari hak masing-masing. Seperti itu akan menjadikan rumah tangga yang sakinah. Karena ini terjadi seorang wanita talibah, seorang perempuan penuntut ilmu, dia tidak ingin memasak, dia menyuruh suaminya dan seterusnya, dan suaminya mengadukan kepada para ulama, mengadukan kepada qadi, kepada hakim, bahwasanya istriku itu benar-benar dia seorang penuntut ilmu, bahkan dia sudah tidak memasak lagi, tidak mengurus pakaian dan seterusnya, karena dia mengetahui bahwasanya hak yang demikian itu adalah haknya seorang suami. Maka para ulama memberikan nasihat, hendaknya dalam kehidupan rumah tangga itu ada sinkronisasi, keduanya saling sinkron, tidak boleh konfrontasi, tidak boleh saling bertabrakan, akan menjadikan rumah tangga yang sakinah. Nanti diterangkan juga ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya beliau nanti di sini akan diterangkan bahwasanya dia tidak ingin mengambil semua haknya, sebagaimana ketika istrinya akan mengambil semua haknya, akan terjadi perselisihan yang sangat hebat. Tapi itu semuanya gampang, semuanya insyaallah. Resepnya itu hanya di malam pertama. Ya tidak masalah. Kalau memang tidak mengetahui malam pertama pada keadaan itu, jadikan lagi malam pertama. Ya maksudnya bukan berarti menikah ya. Ya tidak apa-apa. Malam pertama itu bukan hanya sekedar di habis pengantin baru kemudian malam pertama. Ya diajaklah lagi suaminya, ayo kita malam pertama lagi. Ayo kita sholat berdua. Ya tidak masalah. Itu bagi yang punya suami. Kalau yang tidak punya suami sabar. Belajar dulu. Kemudian kata beliau, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Mereka yang menjaga, yaitu menjaga diri-diri mereka ketika suaminya tidak berada di sisinya, menjaga kehormatan mereka. Kehormatan mereka itu bukan hanya sekadar menjaga apa yang ada pada kemaluan mereka, bukan, tetapi menjaga kehormatan mereka itu menjaga diri mereka agar tidak keluar dari rumah mereka kecuali dengan seizin suami. Kecuali dengan seizin suami, karena ini akan menjadi hak seorang suami. Istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizinnya, kecuali dalam kehidupan dia yang dia bersepakat ketika ada kebutuhan yang mendesak, maka mengharuskan si istri untuk keluar. Tapi sekarang sudah banyak Grab ya. Ya, GoFood, GrabFood, ya semua itu mudah insyaallah. Tidak perlu lagi. Kemudian dia menjaga harta suami, yang mana menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kasih kakak. Kemudian beliau melanjutkan, hadza kulluhu khabar. Ayat ini semua pengkhabaran. Wa maqsuduhu al-amru bi ta'ati zauj. Maksudnya adalah perintah untuk mentaati suami. Wal qiyamu bihaqqihi fi malihi wa fi nafsiha wa fi hala ghaibati zauj. Dan khabar bahwasanya untuk menunaikan hak-hak suami, menunaikan pada hartanya, pada diri-diri wanita tersebut pada keadaan yang suaminya tidak berada di sisinya.
Kemudian beliau melanjutkan bitaqatun nabawiyah an zaujatis salihah, kartu tanda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk istri yang salihah. Nah, tadi kartu tanda dari Allah Subhanahu wa taala, sekarang kartu tanda dari istri yang salihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lagi 3 menit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya az-zawjatus salihah. Dunia itu perhiasan. Benar-benar dunia itu perhiasan, semuanya perhiasan. Semua perhiasan. Coba kalau mau direnungkan hadis ini, perhatikan apakah dunia ini tidak ada yang tidak perhiasan? Hah? Dia adalah seluruh perhiasan. Ada perhiasan yang berharga dan ada yang tidak berharga. Kan begitu. Dunia seluruhnya perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zaujatus salihah. Semua dunia ini, semua pohonnya, batunya, emasnya, peraknya, semua yang ada padanya, itu semua perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Istri yang salihah. Diterangkan oleh para ulama, ayat ini menerangkan bahwasanya tamatta'ud dunya, tamatta'u qalil, perhiasan dunia itu sedikit sekali dibandingkan perhiasan akhirat, dibandingkan perhiasan negeri akhirat. Itu yang diterangkan oleh para ulama. Bahkan dari sebuah hadis diterangkan, saking sedikitnya perhiasan dunia, dikatakan dunia ini hina sekali, benar-benar hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janahal ba'udah, masakul kafiru minha surbatal ma." Seandainya dunia ini senilai, setara dengan sayap nyamuk, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan orang-orang kafir minum meskipun seteguk. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum meskipun seteguk. Betapa hinanya dunia ini. Tidaklah dunia ini melainkan perhiasan yang sedikit. Wal akhiratu khair wa abqa. Negeri akhir itu negeri yang paling baiknya dan negeri yang kekal, negeri yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Bahkan cambuk di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka dunia ini tempatnya untuk berlezat-lezatan, namun ambillah dunia hanya sekedarnya. Ad-dunya wasilah ilal akhirah. Dunia itu sarana untuk menuju negeri akhirat. Jangan kita terlalu terpana terhadap dunia ini. Dunia ini Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat ujian, tempat untuk mengamalkan amalan soleh. Kita punya tempat tinggal, punya tujuan, punya rumah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hak kepada hambanya 2 tempat di akhirat, yaitu di surga dan di neraka. Maka seorang hamba tersebut yang akan memilih tempat mereka. Kita ini adalah orang yang asing yang melakukan perjalanan menuju Rabb kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Hiduplah engkau di dunia seolah-olah engkau adalah orang yang asing atau orang yang melakukan perjalanan. Bagaimana seorang yang melakukan perjalanan punya tempat kembali kan? Ada tujuan hidupnya, ada rumahnya. Harus ada bekal yang ada padanya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, kul mata'ud dunya qalil. Katakanlah kehidupan, kenikmatan dunia itu hanya sedikit sekali. Sedikit sekali. Ini banyak yang saya mau terangkan tadi, sudah habis waktunya ya.
Demikian ya apa yang bisa kita sampaikan di pertemuan malam ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan yang kita sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni orang-orang yang mendengarkan kesalahan kekeliruan tersebut. Wa akhiru da'wana subhanallahi wa bihamdik, syalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.